Shalom, selamat siang semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mulai Semangat Worship kita, episode 25. Namun sebelum itu saya undang semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata yang di surga Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan Semangat Worship episode 25 kita. Kiranya Engkau bisa menuntun ibadah ini bisa berakhir dengan seturut kehendak-Mu saja. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baiklah, pada saat ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu ada sukacita saudara-saudari. Amin. Lebih keras lagi. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari,
hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pada saat ini kita akan mengaku setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat, maupun itu sengaja dan tidak sengaja. Namun sebelum itu, kita angkat pujian dan berkata, dengan apa akan Kau balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan tersembunyi bagi-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam khotbah yang akan dibawakan oleh Kak Silvania Tuela selaku Komisi Remaja tahun 2014 sampai dengan 2017. Sambil kami mempersiapkan diri, kita angkat pujian Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Shalom, damai di hati. Selamat hari Minggu, selamat berkuda semua. Pertama-tama mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena di kesempatan kali ini orang masih boleh beribadah bersama meskipun cuman lewat online. Namun tidak mengurangi orang punya kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini juga kita mau berterima kasih kepada Komisi Pelayanan Remaja Gema Sentrum Manado yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Silvania Tuela atau lebih dikenal dengan nama Kikin, atau teman-teman di gereja lebih kenal dengan nama Kikin. Sekarang kita tinggal di Jakarta dengan aktivitas bekerja, jadi sekitar 5 tahun tinggal di sini. Jadi buat teman-teman atau adik-adik remaja yang belum kenal, salam kenal. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan penolongan firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita minta tuntunan Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena berkat dan tuntunan kasih-Mu sehingga kami pembina dan remaja Gema Sentrum Manado boleh dapat beribadah bersama-sama. Sekarang Tuhan kami mau membaca serta merenungkan akan sabda firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Kau utus ini Tuhan, agar bisa berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah yang menjadi doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman pembina dan adik-adik remaja, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28 yang berkata, lalu Allah menciptakan manusia menurut rupanya, menurut rupa Allah Dia menciptakannya, laki-laki dan perempuan, demikianlah Dia menciptakan mereka.
Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan kuasailah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala sesuatu yang hidup yang bergerak di bumi. Demikian pembacaan kita. Teman-teman pembina dan adik-adik remaja, saat ini tolong merenungkan bagaimana iman Kristen di tengah perkembangan teknologi zaman sekarang. Seperti pembacaan kita tadi, manusia adalah puncak dari ciptaan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Dan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia disebut sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Orang sebagai manusia diberikan nafas kehidupan, serta dianugerahi akal budi, pikiran, dan juga perasaan. Nah, lewat akal budi inilah manusia mengembangkan pengetahuan mereka sehingga terciptalah teknologi. Dan pada perkembangannya, teknologi yang merupakan hasil dari akal budi manusia sudah demikian modern, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban, atau yang bisa dibilang semakin hari teknologi semakin berkembang dan semakin maju. Contohnya kalau zaman dulu ada terang saudara atau terang perkenalan yang ada di Jawa, biasanya cuman baku kirim surat lewat pos. Tapi kalau sekarang karena teknologi semakin berkembang, orang boleh mau tanya kabar tentang saudara-saudara atau sampai kenalnya yang ada di jauh cuman lewat telepon, atau boleh buat video call, boleh baca cerita secara langsung. Nah, tetapi teman-teman, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, akal budi manusia juga telah dikuasai oleh dosa. Dan ketika manusia yang berdosa melalui akal budinya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ilmu pengetahuan dan teknologi manusia tersebut kecenderungannya digunakan untuk melawan Allah. Seperti ada cerita di Alkitab tentang masyarakat Babel. Ketika Allah mengacau balaukan pembangunan menara Babel, yang ditentang Allah bukanlah pendirian kota dan menara Babelnya, tetapi kesombongan mereka dengan pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki, serta motivasi mereka yang ingin mencari nama atau ingin menyamai atau mau setara dengan Allah. Akan tetapi, bagi manusia yang tunduk dan taat akan Allah, akal budi yang berkembang di dalam dirinya itu juga pasti tunduk di bawah kedaulatan Allah. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari akal budi yang takut akan Allah akan digunakan untuk tujuan yang diinginkan Tuhan, yaitu untuk mengabdi dan memuliakan Allah, serta memberikan kebaikan, manfaat, dan kemudahan bagi umat manusia. Contoh dalam Alkitab, Nabi Nuh. Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera untuk menyelamatkan dirinya beserta dengan keluarganya dari kebinasaan air bah akibat kebobrokan moral pada zaman itu, dimensi ruang dalam bahtera ataupun bahan yang digunakan telah ditentukan oleh Allah. Dan Nabi Nuh dengan akal budi dan pengetahuan yang dia punya, dia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah tersebut dengan tepat, yaitu membuat bahtera seperti yang Allah kehendaki untuk menyelamatkan dirinya dan juga keluarganya. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu
yang merupakan hasil dari akal budi manusia telah dimulai sejak awal dari sejarah manusia, atau sudah ada dari zaman dahulu. Lalu teman-teman, bagaimana hubungan antara iman Kristen dengan teknologi yang ada saat ini? Dalam satu sisi teknologi dapat memberikan manfaat kebaikan bagi sesama dan menolong orang percaya untuk memuliakan Allah, sehingga iman orang percaya terbangun karenanya. Contohnya sekarang, dengan adanya pandemi seperti ini, orang memanfaatkan teknologi yang ada supaya boleh beribadah bersama lewat aplikasi YouTube, Zoom, yang adalah salah satu teknologi yang diciptakan dengan akal budi dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, sehingga kita pun sekarang yang ada di jauh boleh mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman dan adik-adik remaja yang ada di Manado. Itu berarti juga orang sebagai manusia yang diberikan akal budi dapat menggunakan teknologi-teknologi itu di hal-hal yang baik, di hal-hal yang positif. Tetapi perlu juga orang ketahui teman-teman dan adik-adik remaja, di sisi lain juga teknologi akan memberikan dampak negatif bagi manusia ketika teknologi telah menggeser posisi Allah dalam kehidupan manusia. Dan manusia tidak lagi hidup berserah dan mengandalkan Allah, tetapi hidupnya malah menjadi tergantung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari akal budi manusia. Contohnya yang sekarang akhir-akhir ini banyak orang dengar, prostitusi online. Apalagi toh sekarang kebanyakan yang jadi korban anak-anak di usia remaja, itu remaja saat ini. Itu berarti juga yang menciptakan aplikasi itu tidak menggunakan akal budinya itu dengan baik, sehingga terjadi hal-hal yang negatif, dampak-dampak negatif yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi teman-teman dan adik remaja, itulah salah satu tantangan bagi orang sebagai orang percaya atau sebagai gereja pada saat ini. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern, akankah orang sebagai orang yang percaya terbantu pertumbuhan imannya dengan adanya teknologi, atau orang malah menjadi sebaliknya, iman orang percaya semakin runtuh karena adanya teknologi? Makanya teman-teman dan adik-adik remaja, orang sebagai remaja gereja yang mempunyai iman percaya harus benar-benar berpikir dengan matang, tahu membedakan mana teknologi yang baik dan membangun dan mana teknologi yang menyesatkan dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah teman-teman, di sini juga orang mau belajar bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah sedemikian maju pada saat ini. Yang pertama, Allah adalah sumber pengetahuan. Dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dimaksudkan dalam ayat ini bahwa pengetahuan itu berasal atau bersumber dari Tuhan. Dan sikap diri yang takut akan Tuhan akan menghasilkan pengetahuan yang benar, serta dapat menggunakan pengetahuan tersebut dengan bijak untuk mengabdi kepada Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Karena pengetahuan tersebut berasal dari Allah, maka ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki keterbatasan. Seluruh ciptaan Allah yang berasal dari Allah memiliki keterbatasan. Hanya Allah sendirilah yang sempurna dan tidak terbatas.
pesatnya ilmu pengetahuan manusia yang terus berkembang, dan hebatnya teknologi yang ada sekarang, tetap saja tidak dapat membuktikan keberadaan Tuhan Allah. Keberadaan Allah dan kehadirannya dalam diri orang percaya hanya dapat dipahami dengan iman. Yang kedua, orang Kristen harus dapat menguasai teknologi dan bukan dikuasai oleh teknologi. Dan 1 Korintus 6 ayat 12 berkata, segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Rasul Paulus menjelaskan bahwa apa yang tidak melawan hukum-hukum Tuhan adalah sesuatu yang diizinkan, dan apa yang melawan hukum Tuhan artinya adalah jatuh kembali ke perbudakan yang lama, yaitu perbudakan dosa. Ilmu pengetahuan dan teknologi hasil dari akal budi manusia diizinkan digunakan untuk mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia. Akan tetapi, ketika teknologi yang merupakan hasil dari akal budi manusia yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia itu telah digunakan untuk menentang hukum Tuhan, maka manusia akan kembali menjadi budak dosa. Dan Allah tentunya akan memberikan hukuman kepada manusia yang telah menjadi budak dosa dengan membuat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai Allahnya, yang karenanya manusia telah diperhamba. Seperti halnya Allah mengacaukan upaya orang-orang Babel yang membangun kota dan mendirikan menara dengan motivasi untuk mencari nama dan melawan Allah. Ketiga, teknologi harus digunakan untuk memenuhi hukum Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan Allah lainnya adalah agar manusia dapat bersekutu dengan Allah dan memuliakan namanya. Untuk dapat bersekutu dengan Allah dan memuliakan namanya, maka manusia harus mengasihi Allah. Dan demikianlah salah satu hukum yang terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, selain hukum untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Dan mengasihi Tuhan Allah itu harus dilakukan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ketika akal budi yang diberikan Allah kepada manusia telah menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap hasil dari akal budi manusia harus digunakan untuk mengasihi Tuhan. Jadi teman-teman remaja dan teman-teman pembina dan adik-adik remaja, apapun hasil-hasil dari teknologi manusia pada saat ini atau pada sekarang ini harus digunakan untuk mengasihi Tuhan dengan cara memberikan dampak kebaikan dan kesejahteraan sesama manusia. Akal budi manusia adalah anugerah Allah yang diberikan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia, ciptaan Allah yang paling mulia. Melalui akal budi manusia, maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk-produk dari teknologi tersebut yang ada pada kita saat ini dan yang bermanfaat untuk kebaikan hidup kita dan sesama. Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dua sisi, yaitu negatif dan positif. Baiklah, kita sebagai orang percaya harus bisa menggunakan teknologi dan produk-produk teknologi tersebut untuk hal-hal yang positif, dan tujuan utamanya adalah untuk memuji
dan memuliakan nama Allah, pencipta langit dan bumi serta isinya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan sebagian sabda firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kak Selvania Tuela. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil mempersiapkan persembahan, kita angkat pujian yang berkata, "Bila yang baik." Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau rindu, kau berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau terima, kau berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Sebelum kita berdoa syafaat, kita angkat pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena berkat tuntunan kasih-Mu sehingga Resma Worship pada hari ini boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, tadi kami juga sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya renungan tadi yang sudah kami dengarkan boleh kami mengerti dan praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendoakan Komisi Pelayanan Remaja Gemim Sentrum Manado untuk seluruh program-program kerja yang sudah direncanakan ke depannya. Biarlah program-program itu boleh Engkau tutup bungkus dengan tangan kasih-Mu sehingga nantinya boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk Gereja Gemim Sentrum Manado Tuhan, dari pendeta, pelayan khusus, pegawai kantor, kostor, dan juga seluruh jemaat yang ada. Biarlah Engkau selalu menyertai, menjaga, dan melindungi kami semua Tuhan, di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan Yesus,
Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu untuk berdoa buat pemerintah-pemerintah, dari pemerintah pusat hingga pemerintah-pemerintah daerah. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin kami semua masyarakat Indonesia dan dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya masing-masing. Saat ini juga Tuhan, bangsa dan negara kami, dan bahkan dunia sedang melawan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau selalu menguatkan setiap pasien-pasien yang ada. Engkau turut campur tangan untuk setiap dokter, perawat, dan obat-obatan yang mereka pakai, sehingga kesembuhan boleh terjadi. Berkati juga Tuhan, masyarakat-masyarakat yang berdampak akan pandemi COVID-19 ini, Engkau turut campur tangan juga Tuhan, sehingga mereka semua boleh melewati semua ini dengan tuntunan kasih setiamu Tuhan. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa syukur kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Diundang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian Teenagers for Christ. Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang pegang komitmen hidup hanya bagi Kristus. Walaupun godaan datang, cobaan silih berganti, hatinya tetap teguh, melekat pada Tuhan. Matanya hanya tertuju pada salib Kristus. Remaja bagi Kristus, lebih dari pemenang. Remaja bagi Kristus, menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita menerima berkat, mari kita dengarkan satu ayat Alkitab dalam Mazmur 111 ayat 10 yang berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya." Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Komisi Pelayanan Remaja Gemim Sentrum Manado, menyertai kita semua remaja Gemim Sentrum Manado dan juga pembina remaja Gemim Sentrum Manado saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, damai di hati. Selamat hari Minggu guys. Puji ucap syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kebaikannya Resma Worship episode yang ke-25 boleh selesai dengan baik. Mewakili Komisi Remaja Gemim Sentrum Manado, mengucapkan terima kasih kepada Kak Silvania Tuela yang sudah boleh menjadi saluran berkat pada hari ini. Kiranya apa yang dibagikan tadi boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan
dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Selvania dalam setiap tugas kerja dan tanggung jawabnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada petugas ibadah BL, Rio, Singat, Renata, dan Antonio, pemain musik Kak Julio, Kak Ando, serta Viko, dan petugas multimedia Kak Alan, Kak Tasya, Kak Ingwi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah melayani bersama-sama dengan Resma. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Resma Worship episode selanjutnya. Tetap stay safe and stay healthy guys. God bless you.